Menurutku ya, work life balance itu mitos gitu. Nah, menurut Mas Ali gimana? Kalau kita case-nya adalah di dalam corporate, itu emang bisa dibilang pernyataan tersebut itu udah valid, Mbak. Oke. Valid, malah Beneran valid. mitos ya? Gimana tanggapan Mas Ali kalau kita kan sering ada fenomena takut hari Senin. Kayak aduh, udah Minggu nih anjir, Udah besok Minggu malam Senin nih, lagi. aduh. Nah, itu tuh apakah termasuk salah satu tanda bahwa dia sebenarnya udah toksik gitu lingkungan kerjanya? Bukan ke lingkungan kerjanya sih sebenarnya. Oke. Tapi respon psikologisnya yang udah kayak susah untuk menerima kayak gitu. Jadi itu tuh sebenarnya salah satu kenapa orang-orang tuh bisa kena kecemasan ketika dalam pekerjaan. Itu juga salah satu tanda itu butuh psikolog sih. Kalau udah takut hari Senin berarti udah butuh psikolog. Halo semuanya, kembali lagi di The Tribes, medianya rakyat jelata. Kembali lagi di segmen YHY atau Yuk Hidup Yuk. Karena Banyak orang hidup tapi tidak benar-benar hidup. nice. Yoi. Wah. Ada slogannya. Hari ini kita spesial banget nih teman-teman. Pertama, ada dua hal yang spesial. Kenapa nih? Yang pertama, kita ditemenin sama Oh, Molly. Molly. Apa itu Molly, Pan? Enggak, bukan Mollynya. Oh iya. Nasi kulit surga. Iya, nasi kulit surga. Betul. Jadi kita udah semangat nih karena logistiknya udah terisi dulu. Iya, tadi udah jadi makan, logikanya kan. jalan gitu. Thank you Yes. nasi kulit surga. Makasih nasi kulit surga. Terus yang kedua, Kenapa? kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih. Siapa beliau? Nah, beliau ini adalah expertise tentang mental health nih, Mon. Oh. Expertise. Butuh ya mental- kita ya, Pan ya. Butuh Cocok banget sih ini Iya, ya. Gen Z itu butuh banget nih yang kayak gini gitu. Banyak lah ya, Mon ya, masalah dari Gen Z itu apa aja coba tentang mental health. Nah, mental health itu biasanya Quarter life crisis. ya. Terus masalah kerjaan. ya, terus work life balance ya kan. Yes. Gimana sih nyimbangin antara kehidupan dan kerjaan gitu. Nah, di sini kita hadirin langsung Mas Ali. Mas Halo Yoi. teman-teman. Yang itu Mas kameranya. Oke. Iya. Kita ngobrol tentang keseimbangan hidup gitu ya, antara kerja dan hidup gitu ya, jadi ya. work life Ya, balance work tadi life itu ya. balance. Oke. Mungkin boleh Mas dikenalin backgroundnya sedikit, background Zoom-nya. Kenalin guys, teman-teman semuanya. Aku Ali Murtado, dari Jogja aja, dan sekarang kesibukannya masih berkecimpung di dunia kesehatan mental dan juga kuliah masih S2 psikologi juga. Oke. Jadi ya semoga bisa apa ya, memberi dampak lah gitu untuk sosial gitu, Pasti sih. teman-teman. Oke. Iya. Nah, Mas Ali, mungkin aku buka topik pertamanya dengan ini ya. Aku kan di podcast ini ya, Mon ya. Kita sering banget bahas tentang mental health, work life balance lah ya. Iya. Ada beberapa bintang tamu kita juga. Waktu itu kita bahas sama praktisi yang di korporat, Mas. Oh iya. Work life balance menurut dia di korporat tuh gimana gitu. Ada nggak sih gitu. Nah, kita sampai pada kesimpulan bahwa menurutku ya, work life balance itu mitos gitu. Oke. Sebenarnya agak ya hampir nggak bisa lah gitu orang Hampir nggak bisa. membuat work life balance gitu. Nah, menurut Mas Ali gimana? Kalau kita apa ya namanya, case-nya adalah di dalam corporate gitu Oke. ya, itu emang bisa dibilang pernyataan tersebut itu udah valid, Mbak. Oke. Valid, malah Beneran valid. mitos ya? Tapi walaupun valid gitu kan ya, kebanyakan gitu, tapi tetap bisa kok apa ya namanya, satu atau dua orang, tiga orang itu tetap menjalankan atau dapat work life balance-nya Oke. kayak gitu. Tapi ya emang banyak faktor Oke. yang apa ya namanya, bisa seorang itu dapat gitu work life balance-nya. Oke. Kayak gitu. Misal nih emang corporate tersebut itu mendukung untuk work life balance-nya, atau memang dari personalnya dia juga tahu nih gitu gimana cara Balancing nah gitu membalancing itu. Oke. Kayak gitu. Nah, sebenarnya Mas, work life balance itu apa sih? Nah, kalau menurut definisi Mas Iya. Ali. Definisinya Iya. work life balance. Oke. Nah, kalau menurutku ya, kayaknya kurang lebih sama gitu ya. Jadi gimana kita itu bisa menyeimbangkan hidup kita dan juga pekerjaan kita. Oke. Kayak gitu kan ya. Tapi kalau misalkan keseimbangan ini makin kesini tuh makin berubah maknanya. Kayak Oke. gitu. Jadi bukan berarti kita itu kayak sibuk sana sini nggak seimbang. Nggak kayak gitu juga. Kayak gitu. Bisa aja kita itu tetap sibuk di dunia kerja juga, Oke. dan di real life-nya kita juga sibuk, tapi tetap bisa balance kayak gitu.
Jadi mungkin definisi work life balance-nya itu mungkin agak bergeser sih mungkin sebenarnya. Oke. Yang awalnya hanya tentang kerjaan, gimana tetap bisa kerja dan happy, Ya. dan passionate dengan pekerjaan mereka gitu ya, dan juga bisa menjalani hidup dengan baik kayak itu, dengan keluarga, dengan teman, dengan hobi gitu. Oke. Dan sekarang tetap bisa melaksanakan hal tersebut, cuman mungkin eranya aja yang mungkin udah berubah gitu. Sehingga Oke. maknanya juga tetap berubah. Nah, Mas, seimbang itu apakah harus 1:1, Mas? Jadi kerjanya satu nih gitu. Terus ya mungkin hiburannya gitu juga satu. Jadi seimbang gitu. Nah, sedangkan kan kalau di corporate gitu misalnya kan kita 9 to 5 gitu. 9 sampai 5, kita juga Senin sampai Jumat gitu ya Iya. di corporate. Gimana cara bikin work life balance ya, Mas? Iya sih. Emang agak sulit ya mungkin ya buat teman-teman yang di corporate gitu kan. Iya. Iya. Tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah balance itu adalah 5-5 kayak gitu ya Mas? Iya. ya? Menurutku sih itu apa ya namanya? Kurang sih. Kurang pas gitu kan. Oke. Balance itu dalam kehidupan kita itu nggak harus 1:1 gitu ya? 1:1, enggak kayak gitu. Bisa jadi 3, 2, terus 1 kayak gitu. Misalkan misalkan kita 30% untuk kerjaan, 20% Jadi semua untuk porsinya ada lah ya gitu ya. keluarga, dan juga 10% mungkin untuk diri kita sendiri. Itu sangat-sangat mungkin. Oke, Mas, berarti nggak mungkin ya untuk bikin 1:1 ya work life balance ini. Kalau sekarang gitu ya, kita ngikutin zaman-zaman sekarang gitu ya, kayaknya ya juga konyol juga sih sebenarnya Mas. Iya Kalau sih. kita bikin 1:1. Iya sih. Heeh. Masa kerjanya mau 3 hari, liburnya 3 hari juga Iya, gitu ya. kayak gitu kan. Itu sebenarnya aneh juga sebenarnya. Iya, oke. Heeh. Jadi kita kayak bijak-bijaknya kita sih kayak gitu. Oke. Untuk punya waktu untuk kerjaan, keluarga atau pasangan, dan juga diri sendiri kayak gitu. Kenapa aku tuh nyempetin banget kalau misalnya kita bisa work life balance itu adalah selalu nyempetin untuk diri sendiri. Itu tuh sangat penting sebenarnya Mas. Punya waktu Me untuk diri time. sendiri. Me time sendiri. Oke. Itu sangat penting. Gimana Mas contoh me time-nya gitu kalau Mas Ali sendiri? Sesimpel kalau aku sih dengan ngelakuin hobi gitu ya. Misalnya olahraga atau mungkin jalan ke alam gitu ya, naik gunung dan lain sebagainya, itu menurutku cukup sih sebenarnya. Oke. Dan itu kan juga nggak perlu dilakukan setiap minggu Iya sih. gitu kan. Bisa Iya, benar. sesekali, bisa ini. Ketika Sebulan kita sekali. butuh juga Nice, mungkin ya. Itu dia. Nah tapi kok aku mau nanya Mas, biasanya itu kalau sepengalaman Mas Ali ya, Heeh. biasanya yang paling sering, bukan menggaungkan sih, mungkin yang paling sering kayak komplain masalah work life balance itu tuh cuman orang-orang yang kerja korporat kah? Atau kayak in general sebenarnya? Sangat luas. Luas sih. Heeh. Tapi mostly korporat nggak, atau sebenarnya imbang-imbang aja? Kalau sejauh ini sih kayaknya imbang-imbang aja sih. Mbak. Oh. Heeh. Cuman memang kalau misalnya yang aku temui itu memang kalau misal di corporate itu kayak lebih dominan kayak gitu. Karena aku datang ke diundang ke training di corporate kayak gitu. Itu memang ada sih kayak indikasi-indikasi bahwa banyak banget karyawan-karyawan itu yang burn out kayak gitu. Oke. Dan kerasa banget gitu kan ya, sense-nya itu kerasa banget kayak gitu. Jadi aku pernah juga isi training gitu kan ya, itu bener-bener kayaknya pesertanya itu nggak mindful ketika aku mengisi di sana. Oke, kayak gitu. mereka nggak ada di sana. Kayak Pikirannya nggak di sana. nggak Yes, dengerin, nggak betul. ini gitu ya. Mungkin dengerin kayak gitu, Tapi mungkin pikirannya kemana-mana Iya. kayak gitu. Udah masih ada deadline. iya masih ada Nah, kerjaan ini. gitu. Heeh. dengan ditandai dengan ini setelah saya salam, setelah ke ini gitu kan ya, Langsung pada langsung bubar bubar banget gitu. semua. Wah, masih ada kerjaan soalnya. iya betul. Aku sangat banget sih juga mikir wah ini pasti tekanannya, beban kerjanya juga sangat berat gitu. Oke. Nah, Mas, burnout itu kan nggak semua orang bisa ngerasain ya. Iya nggak sih? Kayak kita kan udah menjalani rutinitas setiap hari gitu kan. Kita nggak sadar bahwa kita ada di dalam tekanan itu dan sebenarnya udah nggak sehat tuh. Ada nggak sih Mas ciri-ciri atau mungkin indikasi ya gitu kalau seseorang ini mengalami burnout gitu? Mungkin teman-teman yang lagi nonton juga biar bisa sadar gitu. Oh ternyata aku burnout dan di sini udah nggak sehat gitu. Yes. Sebenarnya sih kalau ini juga penting sih sebenarnya. Gimana supaya kita itu supaya bisa work life balance gitu kan ya. Salah satunya upayanya adalah kita bisa mengidentifikasi
kapan tubuh kita ini merasa nggak avail lagi buat kerja, nggak fit lagi gitu. Kayak gitu. Dengan kita melihat respon psikologisnya kita. Gitu. Gimana tuh Mas? Yang paling mudah tuh ada respon psikologis dan fisik. Kalau respon psikologis ya tentang ketenangan kita, gitu kan ya, stresor kita, terus mungkin hubungan kita dengan orang lain kayak gimana. Terus juga kerentanan kita gitu kan ya, yang mungkin awalnya kita masih enak nih untuk diajakin komunikasi dan juga mungkin masih dapat arahan itu masih enak kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita udah burn out gitu ya, itu kita sangat-sangat mudah sensitif. Gitu. Itu secara psikologisnya ya. Psikologisnya. Jadi gampang capek, gampang marah. Termarah. Kalau secara fisiknya gimana Mas? Kalau secara fisiknya kita lebih, yang awalnya mungkin kita bugar gitu kan ya, happy pergi ke kantor, senang, segar kayak gitu, itu ya kelihatan lesu kayak gitu kan ya, kelihatan mata panda gitu gitu, mata panda yang terlalu, dan mungkin ada keadaan psikologis yang lain kayak gitu, fisik yang lain kayak gitu, misalkan dia nggak fokus kayak gitu kan, nah itu juga bisa salah satu tanda kalau kita itu emang butuh healing, butuh merefleksikan gejala-gejala burnout itu Mas. Nah, jadi jangan sampai kita itu numpuk kayak gitu. Jadi perlu untuk direfleksikan kayak gitu. Perlu untuk disalurkan lah gitu. Nah Mas, gimana tanggapan Mas Ali kalau kita kan sering ini ya, ada fenomena takut hari Senin. Kayak udah Minggu nih anjir, besok Senin lagi. Aduh besok meeting gitu. Banyak yang bilang Minggu malam tuh kayak rasanya ini tau, udah masuk Senin. Gitu. Nah, itu tuh apakah termasuk salah satu tanda bahwa dia sebenarnya udah toxic gitu lingkungan kerjanya? Burnout itu. Bukan ke lingkungan kerjanya sih sebenarnya. Tapi respon psikologisnya yang udah kayak susah untuk menerima kayak gitu. Jadi itu tuh sebenarnya salah satu kenapa orang-orang tuh bisa cemas kayak gitu, bisa kena kecemasan, bisa kena panic attack ketika dalam pekerjaan kayak gitu. Nah kalau emang udah dirasa kayak gitu ya, kayak ngeluh nih, besok di Senin kayak gitu kan ya, ini besok ditampar kerjaan lagi, gitu, ditagih kerjaan sama atasan dan lain sebagainya. Ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu yang sangat stressful, itu juga salah satu tanda kita itu udah burnout gitu. Kayaknya aku bisa bilang itu butuh psikolog sih. Ya harus sih. Kalau udah takut hari Senin berarti udah butuh psikolog. Ya aku mikirnya adalah udah butuh psikolog. Karena masuk ke fatal gitu ya Mas ya, udah parah gitu. Itu kalau misalkan nggak kita tangani dan baik gitu, dan akan menumpuk terus, nantinya akan ada disfungsi yang lain kayak gitu Mas. Nah itu misalkan ya kita diamin aja gitu ya, kita ada problem dalam pekerjaan gitu kan ya, satu problem kita tunda gitu kan ya, untuk datang ke psikolog misal gitu kan ya. Nah nanti ada satu momen ternyata kita ada problem lagi dengan mungkin yang punya pasangan gitu, dalam pasangan kita itu nambah lagi kayak gitu. Bisa mulai kemana-mana, bisa kemana-mana. Nah itu dia. Dan nanti itu tuh juga bisa tinggal nunggu apinya aja gitu. Triggernya ya. Bom waktunya meledak ya. Trigger dan bom waktunya meledak. Itu kalau cara yang paling tepat untuk menghadapi itu gimana? Cara untuk ngadapin apa nih? Ya tadi itu kayak mungkin kita udah ngerasa burnoutnya itu. Maksudnya kan biasanya orang terus mikirnya healing, tapi kadang-kadang healing kebablasan, ngerti gak sih? Terus akhirnya nggak dikerjain, malah kerjanya tertunda, dan habis itu malah mungkin kerjanya jadi numpuk, terus ujungnya setelah dia healing malah ditemui, makin numpuk tuh loh kerjaannya, malah makin stres lagi. Jadi itu jadi kayak satu lingkaran roda yang nggak kelar-kelar. Itu gimana? Atau gimana Mas? Misalnya kan Gen Z sekarang ya, yang dikit-dikit aku stres deh, kayaknya aku butuh ke Bali deh. Aku kayaknya butuh work from Bali deh. Bali ya. Iya kan, dikit-dikit healing gitu. Nah, sebenarnya kapan sih Mas waktu yang tepat buat healing, dan healing yang memang benar-benar nge-heal itu yang seperti apa? Yang benar-benar nge-heal gitu ya. Iya. Tapi sebelum itu aku jawab dulu nih pertanyaan dari Mbak Khofifah ya. Alifa. Mbak Alifa.
Oke. Nah, gimana untuk mengatasi burnout gitu kan ya? Yang pertama kita harus mengidentifikasi. Nah, itu penting banget. Identifikasi secara sosial, secara psikis, secara fisik tadi. Itu minimal 3. Kayak gitu. Kalau kita udah merasa disfungsi di antara 3 itu, kita kayaknya perlu untuk yang pertama rest kayak gitu, istirahat kayak gitu. Take a break lah ya. Take a break gitu. Atau kalau misalnya kita itu dalam apa ya namanya praktisi mindfulness, kita sebisa mungkin untuk berjeda gitu. Oke. Jeda artinya adalah istirahat, menyadari di sini kini gitu ya. Dan di sini kini, saat ini di sini kini kayak gitu. Misal nih Mas sama Mbaknya lagi aduh aku nih apa ya namanya banyak kerjaan nih gini gitu. Nah, itu tuh boleh kok untuk sejenak stop dulu kayak gitu. Nah, fokus ke emosinya, perbaiki emosinya gitu kan ya. Nanti kalau udah oke, baru dikerjakan. Itu lebih bijak ya sebenarnya. Nah, kalau di psikologi ini namanya emotional focus coping kayak gitu. Jadi kita berfokus kepada emosinya dulu kayak gitu. Nah, kadang kita itu nggak sadar gitu kan ya. Untuk cepat-cepat, nggak apa-apa nih, dilanjut aja nih ngerjain tugasnya, ada ngerjain pekerjaan dan sebagainya gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya bikin kualitas pekerjaan kita itu jadi nggak bagus kayak gitu. Jadi mungkin banyak typo, banyak kesalahan dan lain sebagainya kayak itu. Karena apa? Karena konsentrasi kita tuh udah menurun banyak kayak gitu. Oleh karena itu kalau bisa dalam kondisi ini, kita bisa pakai yang emotional focus coping kayak gitu. Nah, tapi stres itu juga bisa turun dengan kita menggunakan yang satu ini gitu Mas. Jadi yang satunya adalah emosional, yang satunya apa ya? Problem focus coping. Problem fokus. Gimana menyelesaikan problemnya. Yes, betul. Oke. Jadi misalnya ada kerjaan, ya kerjanya diselesaikan dulu. Yes, karena betul. itu sumber stres utamanya. Yes, betul. Tanggung menarik jawabnya diselesaikan dulu. Nanti otomatis stresnya akan perlahan mereda. Berarti itu dengan mengesampingkan emosi kita tadi. Yes, betul. Memang fokusnya ya udah ke problem itu tadi aja. Yes, betul. Cuman ya efek sampingnya pekerjaan kita memang nggak sesempurna optimal, itu. yeah. Yes, betul. Karena udah ibaratnya tenaga penghabisan gitu ya. Yes, Oke. betul. Tapi yang aku sering temui gini Mas, kan sekarang ini kan rata-rata yang apalagi usia teman-temanku ya, kan kita baru masuk ke dunia kerja. Nah, bos-bos kita ini banyaknya tuh ya millennial Gen X lah. Oh iya. Yang bisa dibilang kadang kurang aware dengan masalah mental health, dengan masalah work life balance gitu loh. Nah, jadi kadang misal dulu nih sepengalaman aku pernah punya bos yang dia itu masih baby boomer bahkan sama nggak usah. Itu dia sama sekali misal bukan mengeluh ya bahkan misalnya kita jelas-jelas lagi dikasih kerjaan yang banyak, kita cuma bilang nih sebagai tim kita ngomong kayak ini terlalu overload banget, kita nggak bakal perfect nanti outcome-nya. Gimana kalau kita palingnya dicicil dulu aja, atau nggak kita minta kasih hari libur satu ini buat kita bener-bener rest lah gitu. Nah kita itu dicapnya tuh langsung sebagai generasi yang malas, generasi yang gampang ngeluh, generasi yang dikit-dikit teriak-teriak mental health. Ya, benar tuh. Itu sering banget ditemuin di kita. Generasi kita ya, Gen Z paling dicap kayak gitu. Karena kalau aku ngeliatnya mereka nggak aware aja. Nah kalau menurut Mas Ali ini, itu tuh apakah kita yang sekarang terlalu sensitif sebagai Gen Z ini sekarang karena kita udah tahu masalah mental health dan segala macam, atau sebenarnya tuh isunya tuh udah dari dulu, apalagi di dunia kerja. Cuman baru muncul sekarang aja karena kita. Oke. Jadi kalau menurutku sih ini ya, kenapa Gen Z itu awareness-nya tinggi tentang kesehatan mental kayak gitu kan ya. Itu adalah hal yang bagus kayak gitu. Jangan bagus itu. Itu bagus. Cuman kita itu nggak cukup sampai di awareness aja gitu. Kita butuh apa ya namanya? Hal apa yang harus kita lakukan setelah itu kayak gitu. Nah, jadi nggak hanya awareness aja, karena awareness itu sebenarnya kadang kalau misalnya kita terlalu liar, keingintahuan kita terlalu tinggi, tapi nggak ada hal yang nggak ada tempat untuk memvalidasi, kita bisa salah persepsi. Jadi self-diagnose dan sebagainya kayak gitu. Sehingga people itu Gen Z-nya bisa lebih apa ya, lebih rentan kayak gitu jadinya. Nah,
Tapi bukan berarti mereka ini rentan, bukan berarti orang ini mereka lemah, itu bukan, bukan. Justru dengan kita aware gitu, itu kita lebih tahu kekuatan kita itu di mana kayak gitu, dan kita bisa meminimalisir kasus-kasus yang merebak gitu di society kita kayak gitu. Kan kalau misalkan yang seobservasi aku dulu ya gitu ya, Gen X ke atas kayak gitu kan ya, itu kan jarang banget ya ngomongin kesehatan mental. Betul, betul. Mental, masalah work life balance itu jarang banget. Tapi tingkat tingkat hal-hal yang buruk di sosialnya gitu, itu lebih tinggi kayak gitu. Jadi kayak mungkin perilaku-perilaku yang melanggar norma gitu. Nah kayak gitu. Ya kenapa? Karena untuk sebatas dia mengakui bahwa oh ya diri aku ini sedang tidak baik-baik aja, itu aja udah nggak tervalidasi sama lingkungannya. Disupres gitu. juga jatuhnya ya. Nah harapannya gitu ya, harapannya adalah tingkat hal-hal yang melanggar norma gitu ya zaman sekarang gitu, karena mungkin dominan adalah Gen Z yang awareness soal kesehatan mental. Itu hal-hal yang melanggar norma itu juga bisa turun kayak gitu. Ya jalannya adalah nggak hanya awareness aja, tapi oh ya aku sadar nih misalnya lagi ada masalah, ya selesaikan masalah tersebut ke profesional gitu. Kalau kita emang nggak bisa handle sendiri. Bener sih. Kayak gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi Mas, yang Gen Z mungkin kita sebut aleman ya. Iya. Kan sering disebut orang aleman gitu. Bentar-bentar mental health, bentar-bentar healing gitu. Kayak tadi juga ada work from Bali gitu. Nah, jadi healing yang benar tuh seperti apa sih Mas, dan kapan kita sebenarnya butuh healing? Jadi itu sebenarnya kata healing itu gitu kan ya, itu sekarang itu juga maknanya udah bergeser kayak gitu. Bias kayak gitu. Yang dulu kita itu para praktisi psikologi itu memandang healing itu ya proses penyembuhan kayak gitu. Nah, tapi kalau sekarang itu adalah healing itu adalah proses pelarian jadi. Benar. Kayak gitu kan. Jadi masalahnya nggak diselesaikan, mereka lari gitu. Itu dia. Gitu. Padahal kalau misalnya konsepnya healing yang benar-benar healing gitu ya, penyembuhan psikologi yang benar-benar psikologi itu prosesnya itu sama sekali nggak nyaman. Harusnya malah nggak nyaman. Gitu. Gimana itu? Jadi ketika seseorang itu lagi ngadapin punya mental illness misalnya gitu kan ya, ya dia perlu untuk melewati fase-fase, mungkin dia akan kembali ke fase sebelumnya. Jadi dia harus melewati fase down itu 2 kali, bahkan 3 kali kayak gitu. Gimana itu Mas prosesnya? Jadi gini, mungkin orang kepikiran kalau misalkan proses healing itu linear gitu kan ya, dari bawah ke atas gitu kan ya. Tapi sebenarnya proses healing itu nggak linear gitu. Jadi kayak bergelombang kayak gitu. Nah tapi itu akan tetap berprogres ke atas kayak gitu. Nah itu yang mungkin teman-teman tuh masih belum banyak yang paham kayak gitu. Dan kalau misal kita ngomonginnya adalah dari perspektif psikologinya banget gitu kan ya, perjalanan untuk pulih atau untuk healing itu yang benar-benar healing itu ya kita perlu untuk melewati fase-fase datang ke psikolog kayak gitu kan ya. Terus ngikutin terapinya gitu ya. Belum lagi nanti ke-trigger lagi gitu kan ya, traumanya kayak gitu. Terus belum lagi nanti nangis siang malam gitu dan sebagainya gitu kan ya. Itu berarti udah dikategorikan yang termasuk parah ya Mas? Kalau bukan cuman burnout lah. Kalau sepengetahuanku biasanya misal aku dulu ngalamin burnout tuh pure yang kayak capek, junek aja gitu loh. Rasanya. Nah aku makanya aku nggak terus waktu itu dari dulu mikirnya pasti nggak yang terus aku harus ke psikolog, nggak harus aku yang melewati proses selama itu untuk heal gitu. Berarti kalau itu emang udah gangguan klinis sih sebenarnya. Udah masuk dalam gangguan klinis kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk burnout aja kayak gitu, itu menurutku masih ya gangguan klinis juga, cuman masih better lah gitu.
nggak misalnya kayak trauma atau mungkin gangguan kepribadian dan lain sebagainya kayak gitu. Ya itu sebenarnya lebih kompleks penyembuhannya kayak gitu. Oke. Berarti healing ke Bali atau work from Bali itu sebenarnya adalah pelarian ya Mas? Pelarian sih. Liburan Bukan aja. healing yang sebenarnya ya? Bukan healing yang sebenarnya sih. Oke. Kabur bentar. Tapi juga kita lihat dulu sih dia ke Bali itu ngapain gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dia bener-bener ketemu psikiater yang diandalin gitu Terapis ya, gitu ya di Bali. terapisnya Oke. gitu kan ya, itu boleh-boleh aja gitu. Iya, Dari iya. Jogja ke Bali gitu kan Oke. ya. Tapi kalau murni buat cari suasana baru aja, bener-bener kerja di sana, tapi kan happy Mas, kayak Iya. suasananya nggak yang kayak di kantor yang mungkin lebih tertutup dan gitu ya. kayak tertekan langsung ada bosnya di situ. Kalau di Bali kan kita santai, tapi kerjanya kelar gitu. Berarti itu kan masih termasuk itu junek aja kali Itu ya. lebih ke refreshing aja sih. Mbak. Oh iya. Refreshing. Jadi jauh banget tuh kan antara healing dan refreshing. Iya, Iya bias sih. banget ya maknanya. Bias banget. Jauh banget. I see, iya, iya, iya. Gitu. Ya orang ngomong harusnya refreshing aja ya, bukan Refreshing, healing ya. bukan healing. Bukan healing ya. Teman-teman ya, jangan salah sebut lagi ya. Healing tahu-tahu hilang ya. Biasanya gitu. Ngeri itu. Oke, Mas, kita move ya. Biasanya kan di corporate itu ya, kita kenal yang namanya hustle culture. Dimana ya gitu ya, semua orang berlomba-lomba gitu untuk bekerja siapa yang paling keras gitu ya, dan Yes. paling jadi terbaik lah di antara yang lain. Ah. Nah, apakah hustle culture ini apa ya, bertolak belakang dengan work life balance, Mas? Atau kita masih bisa hustling nih, tapi life-nya juga tetap bisa balance? Tetap bisa balance ya. Sebenarnya itu pertanyaannya hampir dengan pertanyaan pertama tadi, Mas. Oke. Tapi kalau menurutku ya, hustle culture itu memang agak sulit untuk diselaraskan dengan work life balance kayak gitu. Nah, karena ini tergantung dengan kondisi individunya kayak gitu. Nah, ada orang yang dia hustle culture gitu kan ya, dan untuk dirinya sendiri otomatis dia dapat work life balance-nya dapat. Oke. Gitu. Tapi misalkan hustle culture di corporate misalnya gitu kan ya, ditambahi dengan mungkin kerjaan yang lain di luar corporate gitu kan ya, untuk work life balance-nya kayaknya susah. Oke. Karena di kantor udah 9 to 5 masih harus bagi-bagi waktu buat kerja yang lainnya itu ya. Gitu. Itu akan susah gitu. Jadi apakah work life balance ini cuma sekedar membagi waktu aja, Mas? Dan kita cukup sediain waktu untuk tadi ya, untuk diri kita sendiri atau untuk hobi kita gitu. Kalau aku sih selain waktu, fleksibilitas dan juga makna sih sebenarnya. Oke. Jadi kerja juga sebenarnya bisa healing, Mas, asal kita memaknainya. Nice, itu dia. Bisa, Mas. Oke. Kalau aku mikirnya gini, kalau misalnya kita enjoy banget sama kerjaan kita, nggak ada istilah work life balance. Karena kerjaan itu bagian dari hidup kita, yang yaudah kita enjoy aja. Kalau aku selama ini berusaha menafsirkannya gitu buat orang-orang yang tidak mencari work life balance itu. Karena aku ngeliat itu biasanya Mas, teman-teman aku yang kerja di korporat itu yang mereka sering banget komplain, atau bukan komplain sih, bahkan mereka kayak seneng banget dapat waktu nggak usah lembur. Mereka udah happy banget. Sementara aku yang kerjanya nggak kantoran, yang lebih santai, aku nggak pernah ngeluh kayak gitu gitu loh. Nah, Aku bisa mengeset waktuku kapan. Tapi lucunya mereka tuh sering banget ngomong ke aku justru karena mereka kerja kantoran itu, karena mereka mau punya work life balance. Jadi kayak ya udah, waktuku di kantor kan cuma jam 9 sampai jam 5. Habis itu kan waktu buat aku sendiri gitu loh. Tapi nyatanya mereka malah lebih pusing jatuhnya daripada aku gitu. Lebih stres, lebih terbebani. Gitu. Kalau aku malah jadi malah kalau misalnya nggak kerja malah nggak kerja kantoran. Bisa kalau Mbak Alifa nggak kerja kayak sekarang mungkin malah bisa mungkin bisa nggak dapat work life balance ya malah. Iya, aku pernah dulu. Malah karena aku juga mau merasakan ya. Jadi aku nggak cuma pengen punya satu persepsi aja waktu itu. Aku pengen coba kerja kantoran dan aku lakuin. Dan memang waktuku tersedia untuk kerja itu 9 jam doang, waktu 8 jam aja. Tapi setelah itu aku capek. Setelah itu aku malah merasa waktu buat diriku sendiri, tapi aku nggak bisa produktif untuk ngelakuin hal yang lain. Itu tadi, dan udah capek duluan, udah apa gitu. Jadi intinya tinggal gimana kita memaknainya ya, Mas ya. Waktu, fleksibilitas dan makna. Kalau aku sih itu sih. Oke. Karena ada juga kan ini ada juga pebisnis ya. Misalnya kayak kita lihat teman-teman yang berwirausaha gitu.
mereka memang waktunya bisa fleksibel gitu. Tapi kan dengan fleksibilitas waktu itu kadang mereka bisa kerja sampai malam. Iya. Yes, gitu kan. betul. Merasa. Iya, jadi kayak ya udah gitu. Aku kerja kan ya ini work, ini life-ku gitu. Yes, betul. Iya. Jadi aku kerja ya aku hidup gitu. Hidup. Iya. Makanya aku sebenarnya enjoy aja. Enjoy gitu. kan? Enjoy aja. Jadi Itu dia. walaupun kadang dan kalau misalnya emang lagi kerasa burnout nih, tiba-tiba ternyata kerjanya stres banyak gini-gini, ya udah aku bisa sedia luangin waktu kapan. Aku tinggal nggak usah ngeset ada kerjaan, tinggal nggak usah ngeset ketemu orang atau apa. Bisa full me time jadinya. Dan habis itu udah aku refresh lagi. Iya. Yes. Udah enak lagi gitu. Ini kuncinya itu Pan. Tapi itu nggak buat semua orang sih ya Mas. Tetap ada orang-orang pasti aku yakin ngelihat orang tua aku juga sih yang emang kerja kantoran dari dulu dan mereka kan masuknya Gen X ya. Yes. Itu work life balance tuh aku melihat itu mungkin bisa bilang tercapai. Jadi ya. mama aku itu dia kerja dari pagi sampai sore sampai malamnya, habis itu di rumah bisa waktu sama keluarga, nyambi kerja juga di rumah. Tapi kuncinya adalah karena mamaku suka banget sama kerjaannya. Iya kan. Itu. Lagi-lagi ke sana ya. Lagi-lagi ke situ sih sebenarnya. Pekerjaannya, passionate sama kerjaannya. Oke. Gitu. Ini Momen mau lanjut konseling apa gimana? Loh, aku mukanya mewakili banyak pertanyaan orang sih tapi. Oke, intinya cintai kerjaan kalian ya, guys ya. Jadi dengan kalian mencintai kerjaannya tuh jadi bisa ya itu tadi akhirnya menemukan balance gitu di kehidupannya. Oke. Aku mau nanya lagi nih Mas. Boleh. Kalau Mas kenapa ketawa? Waduh. Enggak, ini pertanyaan beneran nih. Iya. Kan tadi kita ngomongin ini ya. Mas Alik tuh sering banget kayak nge-counsel orang-orang yang kerja kantoran dan B2B-nya juga ada ya tadi di segi bisnisnya. Nah itu Mas Ali tuh ngelihat seberapa besar sekarang kantor-kantor atau korporasi-korporasi itu aware dengan mental health-nya karyawan mereka. Apakah jauh lebih meningkat atau kayak sebenarnya biasa-biasa aja atau kayak kepaksa karena sekarang isunya lagi naik ya? Iya, isunya lagi naik mental health gitu. Kalau misalkan kita tuh bisa melihat hal ini tuh per dekade sih menurutku sih Mbak. Per dekade. Jadi kayak mungkin 10 tahun ke belakang kayaknya masih belum ya. Iya benar, setuju. Iya kan ya. Setuju. Tapi untuk mungkin 5 tahun ke belakang itu tuh sekarang udah banyak kok corporate yang dia itu menyediakan EAP. EAP itu Employee Assessment Program. Oke. Nah, jadi tuh di sana mereka itu di corporate-nya gitu kan ya. Dia ada wellness-nya sendiri kayak gitu. Jadi ada apa namanya ya? Tempat untuk konseling, ada tempat untuk refreshing kayak gitu kan ya. Dan sekarang pun menurutku udah banyak sih Pak. Apa namanya? Unicorn yang udah punya EAP itu. Oke. Unicorn tuh berarti startup ya kebanyakan. Ya, serap lebih gedean lah. Korporat juga ada sih Mon, yang aku tahu beberapa. Ya kayak Google itu juga sih udah. Oh iya, mereka malah Iya, fun banget workplace-nya. Mereka nyediain tempat buat healing tadi ya, buat refreshing. Teman-teman main di sana. Bahkan tadi juga ya Mas, ada assessment gitu. Jadi si karyawannya ditanyain ya, gimana mood kamu hari ini? Betul. Gitu. Oke. Gitu. Jadi apakah emang seharusnya perusahaan ini aware Mas sama mental health itu untuk sekarang? Kalau harus aware-nya sih, Mas. Harus aware banget sih. Oke, harus peduli ya dengan mental health karyawannya. Karena juga ngaruh ke produktivitas kan ya Mas? Ngaruh banget. Ngaruh ke perusahaannya ya. Bahkan aku lupa dari apa ya namanya, negara mana kemarin tuh yang dia kerjanya hanya 4 hari atau 3 hari gitu kan ya. Oh iya, ada. Nah, 4 hari kerja ya? Iya kan? 4 hari kerja. Di mana itu? Di Indonesia udah ada. Di Jogja udah ada Mas. Waduh. Ada Po. Ada yang pakai orang-orang. Aku 3 hari. Nah, itu bagus sih menurutku sih. Karena itu orang itu lebih bisa optimal dan produktif kalau waktu dalam bekerjanya itu lebih sedikit sebenarnya. Nah, itu daripada banyak kayak gitu. Karena apa ya namanya? Otak kita itu juga didesain dengan terbatas sebenarnya untuk mengelola banyak hal kayak gitu. Oke. Nah Mas, tapi untuk 4 hari kerja ini ya, ini spesifik karena yang kalau kita 5 hari kerja biasa ya, itu kan 8 jam per hari. Nah kalau yang 4 hari kerja ini itu bisa sampai 12 jam.
kerjanya. Oh iya malah. Iya, karena kan ibaratnya ngebuang satu hari buat dibagi-bagi di hari-hari yang lainnya kan gitu. Nah, lebih efektif yang mana sih Mas buat mental health, lebih bagus yang mana? Nah, kalau itu aku masih belum tahu ya. Oke. Risetnya itu belum lihat banget sih, karena Oke. itu kan masih baru ya. Belum sampai sana sih. Tapi menurut Mas Alik gimana? Kalau orang kan harus berarti setiap harinya mereka harus bertahan lebih lama nih di kantor walaupun liburnya memang akan 3 hari gitu. Itu nanti lebih subjektif juga sih Mas. Kalau menurutku ya. Tergantung perusahaannya. Tergantung dengan individunya. Oke. Karena ya itu tadi berkaitan juga dengan jam kerjanya gitu. Ya kembali lagi kalau misalnya kita itu terlalu lama juga, ya kita tetap sama burnout kayak gitu. Tetap sama-sama burnout gitu. Ya gimana caranya perusahaan itu bisa seefektif mungkin gitu kan ya dalam jam kerjanya dan juga beban kerjanya kayak gitu. Jadi nggak hanya soal paling lamanya gitu kan. Tapi ini beban kerjanya udah pas apa belum nih gitu dengan jam kerjanya kayak gitu kan ya. KPI-nya tercapai atau enggak kayak gitu. Nah, itu juga penting sih menurut lo. Kenapa harus 8 jam kerja ya? Kamu pernah mikir itu enggak? Kenapa harus 8 jam kerja? Kenapa dibikin 8 jam? Nah, enggak tahu, mungkin Mas Ali tahu. Apakah itu ada studinya? 40 jam kerja per minggu gitu. Sebenarnya kalau misalkan pengen bahas yang panjang itu sejarahnya panjang banget. Oh iya. Panjang banget. 2 jam nih podcast kita. Itu jadi zaman jadi kepo aku. Rockefeller tuh. Rockefeller. Tapi itu nanti takut deh. Ngeri ya? Jadi berarti adalah alasannya. Oke, Mas Ali, mungkin terakhir nih, pertanyaan terakhir ya. Nah, kita kan tadi udah ngomongin tentang work life balance gitu, burnout dan segala macam. Nah, mungkin kan ada alasan ya kenapa mereka mau bertahan di satu company walaupun itu mungkin toxic ya buat mereka dan mereka udah burn out di sana dan mungkin work life balance-nya juga nggak kejaga. Mungkin alasannya karena mereka udah punya jabatan yang tinggi di sana atau gajinya juga mungkin gede. Nah, sebenarnya gaji ini berpengaruh nggak sih Mas terhadap burnout itu? Apakah orang akan cenderung ya udah deh nggak apa-apa deh gitu, aku di company ini gitu, walaupun kayak gini tapi gajinya lumayan gitu. Nah, menurut Mas Ali gimana? Iya, ada ya. Orang yang bertahan seperti itu kayak gitu. Karena sebenarnya bukan hanya masalah gaji sebenarnya Mas. Misalnya tanggungan dia misalnya keluarga misalnya sandwich generation kayak gitu kan. Nah, itu bisa jadi salah satu kayaknya nggak ada pilihan lain nih selain ini kayak gitu kan. Tapi mungkin buat orang-orang yang mungkin punya pilihan kayak gitu kan, mereka akan mengutamakan kesejahteraan psikologisnya gitu. Daripada salary itu sendiri kayak gitu. Karena kadang kita mikir oh ya ini gaji gede gitu kan ya. Tapi percuma kalau itu gajinya untuk kita berobat gitu. Iya, betul. Nah, oleh karena itu kita selain gaji gede kesejahteraan psikologis juga harus terjaga kayak gitu. Tapi balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Kita kan nggak bisa lihat tuh dia tanggung jawabnya apa gitu. Iya, benar. Tapi aku mau nanya nih Mas, sebagai ini enggak masalah tadi itu. Kan kita kadang sering nganggapnya kan kerja ini berat. Tapi aku tuh kadang suka menipu diriku sendiri. Kayak dengan bilang kayak mind over body. Jadi ya udah aku bilang ini enggak berat. Jatuhnya jadi enggak berat gitu loh. Nah, sebenarnya itu tuh jatuhnya apakah aku cuman kayak menunda-nunda mental healthku ini kayak cuma ditumpuk-tumpuk aja dan suatu saat meledak, atau sebenarnya itu bisa aja berhasil dan mungkin bisa jadi salah satu mantranya orang-orang waktu mereka menghadapi situasi atau kerjaan yang lagi berat. Itu bagus sih sebenarnya. Itu disebutnya dengan self talk gitu kalau di psikologi. Self talk kayak gitu. Jadi kita ngomongin ke diri kita yakin bisa ngelewatin ini kayak gitu. Tapi di satu sisi setelah melewati hal itu tuh bagus gitu Mbak. Tapi setelah itu juga perlu dirilis gitu emosinya kayak gitu. Jadi ya bolehlah kita refreshing ya, bukan healing ya. Boleh kita refreshing kayak gitu. Dan itu juga omongan self talk itu juga ngasih impact positif juga kok ke diri kita kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah terlalu toxic gitu kan ya, ini sebenarnya memang ini udah overload gitu. Tapi kita bilang bisa-bisa aja. Itu juga kita bisa burnout itu tadi. Kayak gitu. Jadi kita harus pintar sih meng-screen diri kita supaya tahu nih kapasitasnya kita
sejauh mana Oke, gitu. ini beneran toksik, beneran capek, beneran stres, Nice. atau emang kita yang aleman gitu? Nice. Oke, Oke. oke, thank you banget Mas Ali. Kita Thank you udah banget. mungkin berapa lama nih podcastnya? Oke, Nice. thank you Mas Ali buat sharing-sharingnya di sini. Mungkin aku mau ngasih kesempatan Mas Ali buat kalau ada pesan-pesan ke teman-teman yang sedang menghadapi beratnya hidup. Beratnya Mungkin hidup. sepatah dua kata. Sebenarnya hidup itu simpel teman-teman. Kalau kita beranggapan bahwa hidup ini akan sulit gitu kan ya hidup itu akan sulit kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita hidup, ya udah kita jalanin aja, nggak usah terlalu banyak dipikirkan, ya akan ngalir gitu aja sebenarnya. Gitu. Karena banyak dari kita itu kadang terbebani dengan pikiran sendiri kayak gitu. Padahal ya hari-hari berat yang lalu tuh udah pernah dilewatin gitu. Iya, benar. Cuma tetap khawatir gitu, besok tuh Iya. harus kayak gimana gitu. Itu aja sih. Nice, tugas kita hanya bertahan ya Mas. Iya, betul. Hidup ini udah ada yang ngatur. Yoi. Thank you banget Very Mas Ali nice. sharing-sharingnya. Sama-sama. Terima kasih, Mas Ali. Oke, buat teman-teman jangan lupa tonton kita di video-video yang lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you Jangga buat kopinya. Thank you Nasi Kulit Jangan Surga lupa juga. cobain minum kopi Jangga. Yoi, sampai ketemu di episode lainnya. Bye Bye-bye. bye.